Jadi untuk mengukur hati, luasnya lurusnya hati kita dengan hadis yang pertama tadi. Sesungguhnya manusia akan diberi balasan sesuai dengan niatnya. Tidak cukup dengan itu, ukur lagi dengan hadis yang kedua. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Ketika kita bangun tidur, maka di antara kalimat-kalimat utama dan pertama yang harus kita ucapkan sesuai dengan contoh Nabi kita Muhammad SAW adalah mengucapkan tahmid. Alhamdulillahilladzi. Kalau bangun tidur, apa doanya? Iya, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian ketika kita membaca Al-Quran, kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin ar-rahmanir rahim, baru ayat-ayat yang lain. Ketika kita ditimpa musibah, apa kalimat yang kita ucapkan? Alhamdulillahi ala kulli hal. Ketika mendapatkan nikmat, kita juga mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ada apa di antara kalimat-kalimat yang mulia ini? Di antara pemahaman para sahabat, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, adalah mereka mengakui dan memahami bahwasanya kalimat yang paling berat timbangannya itu yaitu kalimat alhamdulillah. Yang mana di dalam hadis Muslim Nabi SAW mengatakan alhamdulillah tamla'ul mizan. Mengucapkan alhamdulillah itu memenuhi timbangan kita nanti di hari kiamat. Dan di dalam hadis lain Nabi SAW bersabda kalimatani khafifatani 'alal lisani thaqilatani fil mizani habibatani ila rahman subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Ada dua kalimat kata Nabi, yang mana kalimat tersebut sangat ringan di lidah. Tapi jangan anggap enteng. Selain ringan di lidah, tapi mudah diucapkan maksudnya. Tetapi sangat berat nanti di timbangan hari kiamat untuk memberatkan amalan-amalan baik kita. Habibatani ila rahman. Sangat dicintai oleh ar-Rahman, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Kalimat apa itu Pak, Bu? Nabi mengatakan subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Maha suci Allah dan dengan memujinya. Ada kalimat di dalamnya, kalimat kita memuji Allah. Ada tahmid. Subhanallahi wa bihamdihi, maha suci Allah dan dengan memujinya. Maha suci Allah yang maha agung. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini di antara bentuk rahmat Allah, luasnya rahmat Allah kepada kita. Ya, tentu kita berbicara dengan kondisi kita pada hari ini. Sesuai dengan apa yang kita bahas tadi malam dan hari ini juga insya Allah kita membahas seputar masalah itu.
Namun kali ini kita tidak membahas tentang keutamaan alhamdulillah. Ini ada kaitannya dengan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan rahmatnya untuk seluruh hambanya di setiap zaman, waktu, dan tempat, termasuk kita hari ini. Maka Nabi SAW mengatakan, ala ukhbirukum bi khairi a'malikum wa azkakum inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum. Dan seterusnya Nabi mengatakan demikian. Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang sebaik-baik amalan bagi kalian, yang paling mengangkat derajat kalian, yang paling mensucikan diri kalian di sisi Allah. Maka lebih baik daripada kalian mengimpakkan emas dan perak, lebih baik daripada kalian terjun ke medan jihad kemudian kalian terbunuh atau kalian membunuh. Amalan tersebut adalah mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ingat hadirin yang dirahmati oleh Allah, mengingat Allah itu adalah ibadah, dan ibadah itu harus mengikuti petunjuk Nabi. Allah sudah mensyariatkan kita. Ketika kita mengingatnya, kita akan mendapatkan pahala. Tapi kita juga tidak bisa mengingat Allah dengan melakukan hal-hal yang tidak disyariatkan. Dan seterusnya. Allah, dan seterusnya. Tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Kita mengucapkan misalnya, kita memuji bos kita, namanya Budiman. Tidak mungkin dikatakan pujian kalau hanya sekedar menyebut namanya. Budi misalnya. Budi itu apa? Bagaimana? Sama seperti kita berzikir. Allah itu maha suci. Subhanallah misalnya. Allah itu segala puji baginya. Alhamdulillah. Jadi jelas yang kita ucapkan itu mengandung pujian dan pengagungan kepada Allah. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan ini mungkin secara singkat kita semua akan sama-sama belajar bagaimana manhaj kita, metode kita di dalam menetapkan ibadah dan melakukan ibadah agar jangan sampai kita mudah tergerus oleh fitnah syubhat yang berkembang akhir-akhir ini. Para ulama memberikan definisi, memberikan hukum bagaimana nanti di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW ada di antara hadis beliau yang merupakan pondasi atau pilar-pilar berdirinya bangunan Islam. Sehingga kita melek terhadap istilahnya gini Pak, Bu. Kita ini bukan mungkin lagi, nggak bisa menguasai semua dalil. Karena keterbatasan waktu kita, karena keterbatasan IQ kita mungkin. Belum lagi ditambah yang lain kesibukan kita. Tetapi minimal ketika kita belajar tentang kaidah-kaidah, konsep-konsep, sehingga apa? Kita bisa menghukumi banyak permasalahan dengan cara belajar seperti ini. Di antara hadis yang menjadi pokok bangunan Islam dijelaskan oleh para ulama, yaitu banyak di antara para ahli hadis menempatkan hadis ini pada halaman pertama, jadi hadis pertama. Yaitu hadis yang berkaitan dengan niat. Ya. Dari Abi Hafsah Umar ibn al-Khattab, semoga Allah meridhai beliau. Nabi SAW beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah SAW yaqul. Nabi SAW pernah bersabda, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung niatnya. Ya, secara bahasa sederhana, orang itu Pak, Bu, tidak akan mungkin bergerak kecuali ada niat di hatinya. Kecuali kalau kita lagi tidur, atau memang perangkat di dalam otak kita ini sudah rusak. Waliyadzubillah. Tapi kalau masih normal, dan tidak sedang tidur atau bukan gerakan refleks, maka setiap gerakan dan perbuatan manusia itu pasti ada keinginan apa di dalam hatinya. Persis seperti yang digambarkan oleh Nabi. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap perbuatan, setiap amalan itu disertai dengan niat. Ini dalil. Satu kata yang pendek ini saja kalau kita mau taslim, mau jujur,
tidak mengedepankan hawa nafsu, sudah cukup sebenarnya untuk kita mencukupkan sholat kita sesuai dengan sholatnya Nabi. Artinya Nabi katanya di dalam sebuah riwayat dijelaskan membuka sholatnya itu dengan takbir. Ketika kita sholat subuh misalnya, kita bangun tidur, berwudu dan seterusnya, pada saat kita mendengar azan subuh, itu tidak ada niat kecuali kita ingin melaksanakan sholat subuh. Karena ini waktunya subuh. Begitu juga nanti pada sholat zuhur, asar, maghrib, isya dan semisal. Ini sudah dikatakan niat. Ya, karena tidak ada kita berjalan kemana-mana, mengambil air wudhu dan seterusnya kalau kita tidak ingin melakukan sholat subuh. Kita ke pasar saja kita punya niat. Mau beli apa nanti di pasar, kita bawa uang berapa, itu sudah ada niat. Nggak perlu nanti saya berniat membeli pakaian 1 lembar misalnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kemudian tahu nggak kita Pak, Bu? Dengan apa yang ada di hati itulah Allah akan membalas kita. Tapi ingat, niat itu tidak bisa menghalalkan perbuatan buruk. Jadi kita kalau meskipun beramal dengan berdasarkan hadis ini, akan tetapi kalau keluar dari syariat kita tidak akan mendapatkan niat tersebut. Misalnya kita berniat wal'iyadzubillah mencuri untuk menafkahi keluarga misalnya. Ini kan niat baik. Apakah kita akan mendapatkan pahala? Bukan. Karena sebelumnya secara umum mencuri sudah dilarang. Jadi niat itu tidak membabi buta. Koridornya itu tetap berada di bawah syariat. Ini mulianya agama kita. Kita bebas, tapi kebebasan kita itu diatur. Sama seperti kita berniat ini, Pak. Ketika kita melakukan ibadah, kalau Nabi tidak pernah mencontohkan lafaz niat-niat tertentu, maka kita tidak boleh melakukannya. Apalagi mengatakan orang yang tidak berniat dengan niat seperti ini dikatakan ini dan itu. Ini tambah lagi ini. Cukup dikatakan oleh Nabi innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap perbuatan pasti disertai dengan niat dan kita akan diberi balasan sesuai dengan niat kita. Tetapi ingat tadi, keburukan tidak bisa dihalalkan oleh niat sebaik apapun. Kemudian para ulama menjelaskan bahwasanya, nanti kita bahas hadis yang berikutnya mungkin secara singkat. Hadis ini sebelum kita lanjut merupakan dalil untuk meluruskan ibadah kita dari sisi batiniahnya. Dari sisi hatinya, ibadah kita itu harus bertauhid kepada Allah. Harus kita luruskan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ibadah ini tidak dikatakan soleh kecuali terpenuhi 2 syarat. Pertama ikhlas kepada Allah, kemudian yang kedua mutaba'ah. Mengikuti petunjuk dan contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fahijratuhu ila Allahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi." Ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nabi mengatakan kalau orang yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya nanti akan diberikan balasan untuk Allah dan Rasulnya. Tetapi kalau dia berhijrah untuk dunia yang diusahakan atau untuk wanita yang akan dinikahi, maka hijrahnya itu sesuai dengan apa yang diniatkan. Hadis ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, termasuk di antara 3 hadis yang merupakan pilar agama Islam. Karena hadis ini tugasnya itu untuk meluruskan hati. Jadi hati kita itu tidak akan, amalan kita secara batin itu tidak akan lurus, tidak akan diterima sampai kita berniat hanya untuk Allah. Makanya niat ini merupakan tugas kita masing-masing. Ya. Kemudian kita bertanya,
Ibadah kan ada yang kita lakukan secara niatnya. Kemudian proses kaifiatnya, cara menggerakkan badan dan seterusnya, bagaimana kadarnya, dengan apa kita nilai. Para ulama memberikan definisi dan penjelasan bahwasanya hadis yang kedua ini akan bertugas untuk mengukur sejauh mana kebenaran di dalam gerakan-gerakan kita di dalam beribadah. Maka cukup, Pak. Kalau kita tidak mampu menghafal ribuan hadis, ratusan hadis, 2 hadis ini nanti ditambah 1 kalau ada waktu, cukup untuk membentengi kita dengan izin Allah. Nanti kita sebutkan juga bagaimana penjelasan para ulama mengenai pemakaian hadis ini. Nah, cara belajar yang seperti ini sebenarnya sangat menolong kita. Ya, smart, cerdas di dalam belajar. Karena memang kita mengakui betapa sibuknya kita hari ini. Jangankan dengan pekerjaan, dengan HP aja kita udah kalah sekarang. Ya, belum lagi syubhat dan maksiat yang ada di dalamnya. Sekedar kita habis waktu saja dengan HP itu sudah kalah kita, Pak. Artinya kalau di HP itu hanya sekedar perkara mubah saja, kemudian waktu kita habis, itu kita sudah rugi. Apalagi di dalam HP habis waktu plus di dalamnya penuh dengan keharaman. Tambah kita jauh dari ilmu, kurang belajar, terus cara belajarnya juga kurang begitu cepat untuk bisa mendapatkan manfaat yang menyeluruh, maka ini akan membuat kita semakin terpuruk. Hadis yang kedua ini tugasnya itu untuk mengukur sejauh mana amalan zahir kita, apakah sesuai atau tidak, baru dikatakan amalan yang soleh. Hadis yang kedua, di sini terdapat 2 hadis dari ibunda kita Aisyah, semoga Allah merahmati dan meridhoi beliau. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Di dalam lafaz lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ini hadis yang hari ini dipermainkan. Kenapa dipermainkan? Karena ini merupakan senjata bagi mereka yang panas dengan ulah mereka mengadakan perkara baru di dalam agama. Ini ciri Wahabi selalu bawa hadis ini. Kenapa? Karena apa? Karena mereka tidak akan bisa berkutik ketika hadis ini dihafal di dada-dada kaum muslimin. Sebagai contoh, Pak, dulu di zaman para sahabat, ketika belum ada hadis palsu, para sahabat dan para ulama begitu mudah menerima hadis. Nggak perlu ditanya sanadnya lagi. Nah, setelah mulai tersebar hadis-hadis palsu, mereka mulai tidak sembarangan mengambil hadis. Hati, kemari, bagaimana sanad-sanad kalian? Kalian membacakan hadis, sebelum saya terima, mana sanadnya? Ini sunnah dari para ulama terdahulu. Sama seperti kita hari ini, Pak. Kalau hadis ini kita matikan, begitu banyak bid'ah yang tumbuh setiap harinya, bahkan ribuan. Ya, tapi membuat kepanasan di antara mereka. Dulu memang tidak ada di antara para ulama-ulama kita dahulu, sebelum kita lahir mungkin. Ulama-ulama di negeri kita ini benar-benar ulama yang membangun negeri ini dengan ajaran-ajaran yang benar-benar sahih secara umum. Ya. Kita tahu bagaimana Kiai Haji Ahmad Dahlan yang mereka memberantas kebid'ahan, khurafat di negeri kita ini. Meskipun para pengikutnya hari ini dan semisalnya, banyak di antara pendiri-pendiri negeri ini mereka berdakwah dengan dakwah yang hak. Mungkin dahulu tidak ada orang yang bertanya kepada beliau-beliau bagaimana sanadnya, bagaimana man amila amalan, enggak ada keluar hadis ini. Sekarang lebih wajib lagi kita mengeluarkan hadis ini. Kenapa? Kebid'ahan tumbuh berkembang setiap harinya. Kalau kita tidak sering-sering bertanya, kita tidak memfilter dengan hadis ini,
Jadi apa Islam ini? Para ulama menjelaskan bahwasanya hadis ini merupakan dalil barometer untuk mengukur lurusnya amalan zahir kita. Jadi tepat Pak. Para ulama itu Masya Allah. Jadi untuk mengukur hati, luasnya lurusnya hati kita dengan hadis yang pertama tadi. Sesungguhnya manusia akan diberi balasan sesuai dengan niatnya. Tidak cukup dengan itu, ukur lagi dengan hadis yang kedua. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Di sini terdapat 2 riwayat, Pak. Dan redaksinya berbeda meskipun maknanya sedikit sama. Sama maknanya. Hadis yang pertama, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-adakan perkara baru, itu maksudnya ahdatsa. Ansha'a. Di sini dijelaskan man ahdatsa ay ansha'a wa btada'a. Menghidupkan dan memulai sebelumnya nggak ada contoh. Jadi perbedaan dengan hadis yang kedua, sementara hadis yang kedua mengatakan man amila. Man ahdatsa fi amrina hadza. Barang siapa yang membuat perkara baru, mungkin dia tidak mengamalkan. Artinya itu, ini dalil untuk menghukumi orang yang membuat perkara baru, artinya provokatornya. Dia tidak beramal. Dia hanya membuat, maka dia kena dengan lapas yang pertama. Barang siapa yang mengada-adakan. Meskipun dia tidak meskipun dia tidak beramal dengan amalan tersebut, tapi dia pernah mengada-adakan, maka dia dapat hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua. Man amila, barang siapa yang beramal. Dia memang tidak membuat. Nah, ini yang seperti kebanyakan kaum muslimin. Dia tidak membuat perkara baru, tetapi hanya mendapatkan perkara baru itu sudah ada, kemudian dia mengamalkan. Kalau untuk kita, secara sepintas hadis ini mungkin nggak ada perbedaan. Buat apa ini dibeda-bedakan oleh Nabi menyebutkannya? Padahal ujung-ujungnya fahuwa raddun juga. Ternyata Masya Allah. Orang yang mengadakan perbuatan baru meskipun dia tidak mengamalkan, begitu juga orang yang mengamalkan meskipun dia tidak membuat, maka nasibnya nanti akan sama. Maka jangan sampai kita punya andil di dalam melestarikan amalan-amalan yang bukan dari Nabi, karena lestarinya amalan-amalan tersebut bagian dari bantuan kita juga. Ya. Nenek moyang yang memulai amalan-amalan tertentu misalnya, itu mereka sudah wafat. Kalau seandainya tidak ada generasi selanjutnya yang melestarikan, maka amalan tersebut akan mati. Maka sejauh mana andil kita, saham kita di dalam mempertahankan keburukan, maka sebesar itu pula lah ganjaran dosa yang akan kita terima. Nabi mengatakan man dalla ala hudan. Barang siapa yang memberi petunjuk kepada cahaya, kepada hidayah, kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Barang siapa yang menunjukkan kepada petunjuk, maka dia akan mendapatkan pahala sebanyak orang yang mengikuti petunjuknya dan tidak akan mengurangi pahala orang-orang pengikutnya tersebut. Dan Nabi mengatakan man dhalla ala dhalalatin. Barang siapa yang memberi petunjuk kepada kesesatan, kana lahu minal ismi, maka dia akan mendapatkan dosa mithlu athami man tabi'ahu, seperti dosa-dosa orang yang mengikuti dia, la yanquzu min athamihim syai'a. Di samping itu tidak akan mengurangi dosa yang didapat oleh para pengikutnya itu. Maka tanggung jawab kita ketika kita prihatin dengan nasib kita di hari kiamat, jangan sampai kita ada andil, Pak. Acara haul kah, acara apakah saja itu. Kalau kita tidak mampu untuk merubah mereka, minimal kita tidak tergerus. Artinya apa? Kita juga tidak mampu memaksakan kehendak kita terhadap mereka, maka demikian pula lah sebaliknya, mereka juga tidak bisa memaksakan kehendaknya terhadap kita. Kita sama-sama saling menghormati.
Dan nanti kita akan pertanggungjawabkan perkara ini di hadapan Allah. Jangan sampai alasan kita sampai mengkhianati janji kita terhadap Allah dan Rasul-Nya. Kemudian pertanyaan, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dengan apakah kita mengukur apakah amalan tersebut tertolak? Apakah amalan tersebut diterima pahalanya di sisi Allah? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin memberikan penjelasan. Ada 6 perkara, Pak. Ada 6 poin. Yang dengan 6 poin tersebut, kita bisa menghukumi amalan tersebut diterimakah, sahkah secara syariat atau tidak. Kita tidak bisa menghukumi diterima atau tidak. Karena ini bagian dengan niat. Tapi kalau sah, makanya ketika ada orang sholat, kita bisa ditanya, sholatnya sah atau enggak? Kita bisa menjawab. Tergantung bagaimana syarat dan rukunnya. Ya, kalau syarat dan rukunnya tidak batal, lengkap, sempurna, maka sholatnya sah. Tapi kalau ditanya diterima atau enggak, kita tidak tahu. Tergantung lagi niatnya dia. Dan kita tidak berbicara sekarang tentang diterima atau tidaknya amalan, tetapi sah atau tidaknya secara syariat. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin memberikan 6 perkara, yang mana perkara tersebut kita bisa jadikan senjata untuk diri kita, ini bukan untuk menghukumi orang lain. Kalau kita mampu untuk memberi penjelasan dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik kepada orang-orang terdekat, maka itu yang utama. Beliau mengatakan syarat yang harus ada itu tidak boleh, yang pertama, amalan tersebut dari sisi sebabnya. Maksudnya apa? Jadi amalan tersebut sebab dilakukannya juga harus sesuai syariat. Mana contohnya? Seperti kita masuk masjid. Apa amalan ketika kita masuk masjid yang disyariatkan? Ya, sholat tahiyatul masjid misalnya. Nah, sebab kita masuk masjid kemudian kita sholat, maka itu sebab yang syar'i. Gitu. Sebab yang diatur di dalam agama kita ini. Sehingga kalau kita melakukan amalan dengan sebab tadi, maka ini amalan kita ini diterima. Sah hukumnya. Tetapi kalau kita melakukan amalan dengan sebab yang tidak disyariatkan, contoh misalnya. Ada orang kaya, rumahnya jauh lebih luas daripada masjid kita ini, Masjid Al-Faruq. Bertingkat, jauh lebih luas bangunan maupun halamannya. Dia berpikir, ke masjid yang kecil aja saya tadi sholat sunnah sebelum sholat wajib. Apalagi saya pulang ke rumah yang bangunannya lebih megah, lebih kuat, lebih luas. Apapun alasannya, kalau sebabnya tidak disyariatkan maka tidak diterima. Maksudnya itu kalau ada orang yang datang ke rumah dengan alasan sholat tahiyatul bait misalnya, maka ini tidak sah menurut syariat karena sebab kita melakukan sholat karena sebab masuk rumah itu tidak ada di dalam dalil. Meskipun alasan cinta, meskipun alasan apapun. Karena sebab yang kita lakukan ibadah ini bukan sebab yang datangnya dari wahyu. Paham kira-kira Pak? Ya, jadi poin yang pertama yang harus kita ingat ketika kita beramal itu sebab amalan tersebut disyariatkan kada. Kemudian yang kedua, jenisnya. Ketika Idul Adha, kita disyariatkan untuk berkurban apa Pak? Unta, sapi, kambing atau domba. Tetapi kalau jenisnya ini tidak sesuai syariat, meskipun secara akal itu lebih banyak, maka itu tidak diterima. Ada orang yang berkurban kuda misalnya. Kalau di tempat ulun ada pasar khusus menjual daging kuda. Meskipun banyak jualan yang lain, tapi di situ tetap ada kuda disiapkan. Dan kuda itu halal. Kalau kita mau makan daging kuda, halal hukumnya. Bagi yang mau makan. Ada orang yang berkurban dengan daging kuda, ini tidak akan dibenarkan oleh syariat. Atau ada pengusaha ayam potong misalnya. Berkurban ayam 1 kandang. Lebih banyak mana Pak? Daging kuda 1 ekor atau daging kambing? Jauh lebih banyak daging kuda 1 ekor.
Tetapi sebanyak apapun daging tersebut, kalau bukan jenis yang disyariatkan, maka itu tidak diterima di sisi Allah. Berkurban kuda, berkurban apa saja. Kalau bersodakoh dengan daging kuda, tafadhol, silakan. Kalau bersodakoh dengan ayam sebanyak 1 kandang, misalnya, silakan. Paham kira-kira? Bukan berarti kita nggak boleh makan daging kuda, nggak boleh membagi-bagikan daging itu, bukan. Tetapi kalau kita sudah berada di dalam ibadah tertentu, jenisnya harus sesuai dengan jenis yang dijelaskan oleh Nabi. Kemudian syarat yang ketiga, ukurannya. Nabi SAW pernah memberi contoh kepada para sahabatnya berwudu. Beliau lakukan maksimal 3 kali. Jadi kalau berwudu itu Pak, boleh pian lakukan kurang dari 3 kali. Tapi ingat harus basah semua. Karena Nabi mengatakan, wailul lil aqabi minan nar. Celakalah tumit-tumit yang tidak basah dengan air wudu, nanti dia dibakar di api neraka. Ya. Jadi berwudu itu maksimal 3 kali, sempurna. Kemudian Nabi mengatakan, man zada ala dzalika, barang siapa yang menambah lebih dari contoh ini, maka dia sungguh telah berbuat jelek dan berbuat zolim. Ini kata Nabi. Padahal secara dunia, secara kasat mata, secara lahiriah, bukankah kalau kita berwudu semakin banyak kan semakin bersih, ya enggak? Apalagi habis kerja keras, habis ngantor, kerja lapangan misalnya. Harusnya berwudu tuh 5 kali biar bersih. Ya, harusnya berwudu itu 5 kali atau 10 kali kalau lagi panas cuacanya. Ya. Tapi Nabi memberikan batasan, kalau yang menambah lebih dari 3 kali, maka ini akan mendapatkan ancaman kezoliman dan telah berbuat buruk. Ini gambaran, Pak. Ukuran ibadah itu harus sesuai dengan ukuran yang disyariatkan. Tidak boleh kita memakai akal. Ukurannya ditambah, lama dan waktunya juga ditambah. Ada ibadah-ibadah yang diberikan luas, seperti kita berzikir. Zikir yang bukan zikir yang muqayyad. Zikir yang muqayyad itu Pak, zikir yang berkaitan dengan amalan tertentu, seperti habis sholat nih. Ada zikirnya, jumlahnya ditentukan, nggak boleh lagi kita tambah. Bukan berarti nggak boleh berzikir. Kalau zikir mutlak yang tidak ada kaitan dengan waktu, mau berzikir berapa saja silakan, nggak pian hitung juga nggak apa-apa. Bersolawat sebanyak apapun silakan. Ya, jadi ukuran-ukuran yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya itu, kalau ada ukurannya ya kita patuhi ukuran tersebut. Kalau memang tidak dijelaskan, jangan kita jelaskan, jangan kita sempitkan lagi. Biarkan Allah dan Rasulnya yang mengatur kita di dalam syariat ini. Jangan kita lagi yang mengatur. Kita ini hanya sekedar pelaksana, pemakai saja. Jadi sebab, jenis, ukuran. Kemudian teknisnya Pak. Ukurannya tadi ya. Teknis melakukannya itu. Tata cara melaksanakannya itu harus sesuai dengan tata cara yang dilakukan oleh Nabi. Karena ini adalah ibadah, terutama ibadah-ibadah mahdhah yang dijelaskan tata caranya. Adapun seperti sholat, ya, tata caranya jelas. Maka teknisnya itu pun harus kita mengikuti teknis dari Rasulullah SAW. Berhaji, tawaf, membaca Al-Quran. Adapun ibadah-ibadah yang tidak dijelaskan tata cara secara khususnya, seperti bersodakoh misalnya, harus pakai baju ini dan itu, harus berjalan, ini nggak ada. Maka kita biarkan luas seperti itu. Ini yang dimaksud dengan teknis ibadah tersebut. Sebab, jenis, ukuran, kemudian teknis. Kemudian waktu melakukannya. Harus sesuai dengan apa yang Nabi telah sampaikan dan contohkan. Ya. Kemudian tempat melakukannya juga. Seperti kita iktikaf. Iktikaf itu di masjid. Meskipun kita punya rumah tadi besar luas, tidak halal, tidak boleh kita beriktikaf di rumah kita. Itu namanya istrikaf.
Kalau di masjid itu disyariatkan kita untuk iktikaf, terutama di bulan Ramadan. Tapi kalau kita iktikaf di kantor, di rumah dengan alasan jauh lebih megah dan lebih mewah rumah saya, lebih luas, lebih tenang, itu tidak dibenarkan kita iktikaf. Kenapa? Karena tempat melakukannya itu berbeda dengan tempat yang disyariatkan. Dan ini yang banyak membuat kita terkecoh, hadirin. Alasan cinta, alasan karena ini baik, alasan karena ini dan itu, sehingga kita keluar dari koridor yang disyariatkan di dalam Islam. Dijelaskan di sini sebuah kaidah, ya. Ini kita membaca syarah Syekh Abdullah Farih wafaqahullah. Beliau mengatakan, kullu syai'in wujida sababuhu ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yaf'alhu fata'abbud bihi bid'ah. Beliau katakan di sini, setiap sesuatu ini penting untuk kita ingat, hadirin. Yang memang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sini dikatakan wujida sababuhu ala ahdin Nabi. Ditemukan sebabnya di zaman Nabi, tapi Nabi tidak lakukan, maka ini adalah perbuatan yang terlarang. Haram dilakukan kalau ini berkaitan dengan agama, ya. Ada sebabnya, tapi tidak ada penghalangnya, dan Nabi tidak melakukannya, maka ini kita tidak boleh mengamalkan. Contoh misalnya, melakukan perayaan setiap hari lahir Nabi. Ulun bertanya, kira-kira ada nggak penghalang Nabi melakukan ini dulu? Apakah ini berkaitan dengan teknologi? Kalau azan, ini kan berkaitan dengan teknologi. Wah, kenapa dulu Nabi kan nggak pakai mic, nggak pakai pengeras suara? Harusnya kita sekarang nggak. Ya, memang dulu Nabi kan kondisi pada saat itu belum ada alatnya, belum ada ilmuwan yang menemukan, belum ada mobil. Tapi buktinya Nabi kalau pergi naik kuda, naik unta. Kalau menyuruh azan orang yang suaranya lantang, ya enggak? Bukan orang-orang yang serak suaranya disuruh. Ini menunjukkan suara ini yang penting sampai tujuan utamanya supaya orang mendengar. Beda dengan perayaan-perayaan yang hari ini marak dilakukan. Apakah bisa Nabi mengumpulkan sahabatnya? Ini kan nggak berkaitan dengan teknologi sama sekali. Nabi mampu mengumpulkan sahabatnya. Bahkan nggak perlu susah-susah. Sampaikan, pasti para sahabat Nabi itu tunduk kepada beliau untuk berkumpul, merayakan hari kelahiran beliau. Karena ini bukan berkaitan dengan alat tertentu, fasilitas tertentu dan semisalnya. Tapi Nabi tidak lakukan. Ya. Ini menunjukkan laukana khairan lasabaquna ilaihi. Kalau sekiranya ini perbuatan baik, pasti Nabi sudah mendahului kita melakukannya. Janganlah lagi kita berbicara resiko. Resiko yang mana di dalam hadis Muslim itu sudah jelas, Pak. Orang yang dihalau dari telaga Nabi, ketika Nabi memanggilnya, Nabi dijawab, kamu tidak tahu amalan mereka itu mengada-ada sepeninggal kamu. Kalau seandainya cukup perbuatan tersebut ditolak saja, tidak dihargai, tidak dihitung pahalanya, sia-sia, ini sudah cukup memperingatkan kita untuk tidak melakukannya sebenarnya. Apalagi berkaitan dengan kehormatan Nabi, kesetiaan kita kepada Nabi. Kalau kita punya ayah yang kita hormati, tentu saja kita melakukan apa yang beliau nggak suka itu kita nggak ingin. Apalagi Nabi, wajib kita mencintai Nabi lebih dari diri kita dan ayah keluarga kita semua. Di mana cinta kita kepada beliau? Sehingga kita hari ini mentang-mentang kita nggak hidup sejaman dengan Nabi. Ketahuilah hadirin yang dirahmati oleh Allah. Kewajiban kita, ya ini penting. Kewajiban kita dengan sahabat dahulu sama saja. Nggak ada beda sedikit pun, Pak. Meskipun mereka mendapati di sisi mereka ada Nabi yang masih hidup, tapi kewajiban kita terhadap Nabi untuk taat itu sama, Pak, hari ini. Meskipun Nabi sudah meninggal.
Sudah jauh ini, sudah 1443 tahun. Nabi juga sudah nggak ada di sini. Saya juga jauh dari rumah Ustadz, jauh juga dari Madinah dan Mekah misalnya. Kalau kita Islam, kewajiban kita ya tetap sama. Mau tinggal di mana saja. Cara beragama kita ya wajib sama seperti itu. Bukan gara-gara kita Wahabi atau apa. Bukan. Kewajiban mengikuti petunjuk itu bagi semua manusia. Terkhusus bagi orang-orang yang beriman. Bukan bagi aliran tertentu. Ya, karena Islam ini nggak mengenal aliran sebenarnya. Mana buktinya? Nabi mengatakan, "Sataftariqu ummati." Umatku ini akan berpecah menjadi 73. Yang berpecah itu umatku, kata Nabi. Bukan agamaku. Ya enggak? Jadi agama Islam itu nggak akan pernah berubah ajarannya. Maka kewajiban kita hari ini pun sama. Meskipun kita nggak mendapati Nabi hari ini. Tapi kalau kita sudah Islam, wajib kita beragama sesuai dengan yang dijelaskan oleh para ulama di antara manfaat, makna-makna Al-Quran dan hadis yang sesuai dengan petunjuk para ulama. Sehingga itu, ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Itu 6 tadi, kalau menyelisihi 6 yang seperti tadi kita sebutkan, bukan sebab yang syar'i, bukan jenis yang syar'i, bukan ukuran, bukan tata cara yang syar'i, bukan waktu yang disyariatkan, tempatnya bukan juga di situ, maka ini jelas tidak boleh kita lakukan. Tetapi kalau masalah perkara dunia, yang dicari itu bukan dalilnya. Bukan ini Nabi ngelakukan atau enggak. Ya enggak mungkin Nabi pakai HP dulu, enggak ada. Nabi juga dulu enggak ada Facebooknya, enggak ada WA-nya. Maka kita enggak melakukan. Jadi Islam ini tidak akan bertentangan dengan kemajuan. Kalau perkara dunia, selama itu tidak haram, tidak mengarahkan kita kepada kemungkaran, zatnya, maka tidak boleh kita meninggalkan dengan alasan tadi. Tetapi kalau perkara agama, selama itu tidak ada dalilnya, tidak ada juga petunjuknya, contohnya dari para pendahulu kita, Nabi dan para sahabat dan para ulama setelahnya, maka buat apa kita bersusah payah, yang mana susahnya payahnya kita itu tidak akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Bahkan berpeluang untuk mendapatkan kehinaan nanti dan ancaman di hari kiamat. Ini kan rugi banget, Pak. Sudah capek, mending kalau tidak digaji. Ini malah dimarah-marah. Ini kan 2 kali lipat. Amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Amalan yang susah payah dilakukan justru memasukkan kita ke dalam neraka. Ya. Dan buah ketika kita bersikap seperti ini di dalam agama kita ini akan tetap murni terjaga. Bayangkan kalau setiap umat Islam bertanggung jawab terhadap diri dan agamanya masing-masing menjaga seperti ini, agama Islam kita ini akan tetap murni sampai hari ini. Biarlah musuh-musuh Islam saja yang merongrong agama kita. Dan Allah pasti akan menolong kita. Ini bukan lagi dari luar. Dari dalam, orang-orang yang merusak Islam dengan ajaran-ajaran yang justru tidak pernah dibenarkan, justru akan merusak Islam, menampakkan Islam bukan pada hakikat dan wujud aslinya. Ini saran dan nasihat buat ulun pribadi dan kita semua. Ya, amalan kita sedikit, jangan sampai amalan yang sedikit ini dirusak pula oleh rusaknya cara kita melakukannya. Jadi ketika ini sudah kita luruskan, tinggal kita bentengi niat kita saja. Masing-masing perbaiki niat. Sholat ngikuti sholatnya Nabi, niatnya masing-masing. Karena itu, tanggung jawab kita masing-masing. Caranya kita mengikuti cara Nabi. Niatnya kita luruskan. Dan niat ini Pak, hadirin yang dirahmati Allah, bukan perkara yang sekali simpan begitu saja, kemudian baik seterusnya, enggak bakal. Manusia itu bukan terkadang. Niatnya itu ada di hati dan hati itu berbolak-balik setiap saat. Setiap detiknya hati kita berbolak-balik. Dulu di zaman para ulama, ketika seorang ulama membacakan hadis, dibacakan sanadnya,
Diulang terus, diulang terus, diulang terus. Muridnya pada bertanya. Ternyata beliau mengulang-ulang sampai niatnya lurus. Bukan karena lupa hafalannya. Ini menunjukkan bahwasanya niat ini Pak adalah pekerjaan yang terus-menerus harus kita kekang. Hari ini mungkin kita bisa belajar, bisa mengakui. Sebentar lagi nanti berubah. Terus kita kekang niat kita ini. Jangan sampai kita keluar dari niat selain kepada Allah. Ketika kita mengakui, menyadari dan mendapati ini sudah berubah dan terlanjur, kita kembali bertaubat kepada Allah. Terus kita perbaiki niat kita. Karena niat ini merupakan sebab kita diberikan ganjaran. Dari situ pahala kita berasal. Artinya itu setelah kita perbaiki zahirnya, maka amalan kita itu besar dan kecilnya itu dilihat dari niat. Dan kita tidak ada yang tahu niat seseorang. Hanya kita dengan Allah saja. Maka mintalah kepada Allah supaya kita ditolong dengan niat yang baik. Dan kita pun akan dibangkitkan nanti sesuai dengan niat-niat kita. Niat yang baik itu merupakan perdagangan para ulama. Insya Allah ada waktu nanti kita bahas bagaimana keagungan niat. Sehingga ini perlu untuk kita jaga. Perlu untuk kita pelajari. Perlu untuk kita kaji dan dikaji terus. Bahkan para ulama mengatakan kalau seandainya ada orang yang mau mengaji, membahas tentang niat hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Terus lagi tentang niat katanya. Karena begitu urgennya, begitu pentingnya masalah niat ini. Kembali seperti tadi, para ulama banyak di antara mereka meletakkan hadis niat ini pada hadis yang pertama, baru membahas tentang dalil-dalil yang lain. Ini yang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan pengajian kita pada hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penambah beratnya timbangan kebaikan kita, kemudian sebagai penghapus dari dosa-dosa kita, dan Allah Subhanahu wa taala semoga Allah menolong kita dengan memperbaiki niat-niat kita, memperbaiki zahir amalan-amalan kita. Jangan sampai niat kita rusak. Begitu pula dengan apa yang ada di zahir kita. Ya, jangan sampai niat kita sudah rusak, kemudian cara kita melakukan juga sudah hancur. Maka bagaimana bekal kita? Apakah bekal tersebut bisa diharapkan? Tentu saja tidak. Dan ini yang kita tidak inginkan. Mudah-mudahan Allah menolong kita dan mengumpulkan kita kelak di hari kiamat di dalam surganya Allah. Sebagaimana kita di dunia ini dikumpulkan oleh Allah di dalam taman-taman surga. Ini kan taman-taman surga di dunia ini yang menuntut ilmu, majelis ilmu. Ini merupakan taman surga di dunia. Maka sebagaimana Allah mengumpulkan kita di taman surganya ini di dunia ini, kita berharap ya, semoga Allah juga mengumpulkan kita nanti di taman-taman surganya kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.